Ayo Mas Koy yang buka. Aku yang enggak. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Koyimudin Adikusuma, NRP 1766. Saya Enda Grimonia, NRP 1786. Di sini kami akan menjelaskan tentang sifat dielektrik bahan. Oke, next. Pertama-tama, jadi dielektrik bahan dielektrik itu sebenarnya dia bersifat isolasi listrik, tapi dia dibuat untuk melihat struktur di polistriknya juga. Jadi kalau misalnya nanti ada pemisahan antara muatan listrik dan negatif di molekul atau di tingkat molekul atau atom. Nah, hasil dari interaksi dipol dengan medan listrik ini yang menyebabkan bahan dielektrik itu digunakan di dalam kapasitor. Nah, di sini kami bakal menjelaskan yang pertama ada kapasitansi, kedua vektor medan dan polarisasi, ketiga permitivitas dan konstanta dielektrik, yang keempat ada kekuatan dielektrik. Nah, yang pertama kapasitansi. Jadi kapasitansi adalah hubungannya itu dengan banyaknya kuantitas yang tersimpan pada plat Q, di mana Q ini dinotasikan sebagai muatan listrik dengan satuan kolom. Jadi kapasitor itu jadi kapasitansi itu bisa dilihat sama dengan Q per V, di mana V-nya adalah tegangan yang diberikan kepada kapasitor. Nah, jika dengan kondisi plat paralel dengan daerah vakum di antara plat, maka kapasitansi dapat ditentukan dengan C sama dengan permitivitas vakum dikali luas plat dikali A per I, atau jarak antar platnya. Jika diberi bahan dielektrik di antara plat, maka tinggal permitivitas yang diubah. Jadi C sama dengan permitivitas medium dielektrik dikalikan dengan luas plat dibagi jarak antar platnya, dengan permitivitas R sebagai konstanta dielektrik. Itu sama dengan permitivitas per permitivitas vakum. Nah, di sini bisa dilihat mengenai permitivitasnya, tabel konstanta dielektrik dan ketahanan bahan dielektrik ada di tabel 18.5. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Koyim. Untuk selanjutnya yaitu vektor medan dan polarisasi. Next. Udah. Vektor medan dan polarisasi. Adanya dipol dikatakan jika terdapat pemisahan net spasial entitas bermuatan positif dan negatif pada tingkat atom atau molekul. Bahan dielektrik adalah isolator listrik yang dapat dipolarisasi ketika ada medan listrik. Polarisasi adalah penyelarasan dipol listrik dengan medan listrik. Jadi kalau di buku Kalister itu ada gambar jika suatu dipol tidak sejajar, proses pensejajarannya itu disebut sebagai polarisasi. Next. Nah, ini untuk vektor medan listrik, banyak muatan perluasan plat kapasitor atau disimpulkan dengan D, atau bisa disebut dengan dielectric displacement dengan satuan Coulomb per meter kuadrat, proporsional terhadap medan listrik, sehingga pada konduktivitas vakum, jika terdapat medium elektrik, D0 sama dengan E0 kali medan listrik. Nah, E0 ini ketika ruang vakum E0 itu 8,8 kali 10 Maret min 12 kalau nggak salah. Perpindahan dielektrik pada medium dielektrik tergantung pada medan listrik dan polarisasi yang terinduksi. Next. Oke.
Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis polarisasi. Polarisasi ada 3, yaitu polarisasi elektronik, polarisasi ionik, polarisasi orientasi. Polarisasi elektronik terjadi pada material dielektrik dan hanya ketika ada medan listrik. Dan polarisasi ionik terjadi pada material ionik. Next. Oke. Untuk selanjutnya permitivitas dan konstanta dielektrik. Permitivitas adalah suatu kuantitas fisik yang menggambarkan bagaimana medan listrik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu medium. Gampangnya adalah diartikan sebagai kemampuan suatu bahan atau material dalam melewatkan medan listrik. Contoh, ketika material tersebut adalah ruang hampa, permitivitasnya 8,5 kali 10⁻12 F per M. Next. Oke. Kemudian konstanta dielektrik. Bedanya dengan permitivitas tadi. Kalau misal permitivitas besarnya sekitar segitu. 0, 8,85 kali 10⁻12. Jika konstanta dielektrik itu perbandingan antara permitivitas absolut dengan permitivitas relatif bahan, di mana bisa dilihat pada tabel ketika bahan vakum konstanta dielektrik 1, udara 1,006, parafin 2,2 dan seterusnya. Next. Oke. Yang terakhir itu kekuatan dielektrik. Next. Oke. Jadi ketika diberikan medan listrik tinggi pada material dielektrik, elektron dalam jumlah besar akan mengeluarkan energi yang lebih besar dari pita konduksi, sehingga arus yang disebabkan oleh pergerakan elektron meningkat dengan drastis dan menyebabkan peleburan atau melting, pembakaran, dan penguapan, yang kemudian membuat kerusakan pada material. Nah, besar medan listrik yang diperlukan untuk menghasilkan kerusakan, baik itu melting, pembakaran, maupun penguapan, itu yang disebut kekuatan dielektrik atau kekuatan breakdown. Oke. Sudah sekian dari presentasi sifat dielektrik bahan. Saya Enda dan Mas Koyim mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.